Halo, halo. Kembali lagi di podcast Nerds After Work. Seperti biasa dengan gua host lo Kevin, ditemanin sama partner setia gua Ojan. Halo. Ya, dan sekarang saatnya sudah Jepang memasuki musim semi, sudah fall, jadi mulai sudah daun-daun Oh, musim bergugur-gugur. semi. Musim semi apa sih? Musim gugur ya? Nggak tau lah, gue cuma dua Iya. musim. Cuma Makanya dua gue musim gitu. bingung. Masuk musim semi di mana fall. Uh, Ini gue gue yang salah apa gimana? Iya. Malum anak negara tropis gitu loh. Iya. Sini musimnya Cuman taunya basah sama kering udah gitu doang. iya. Kalau sekarang malah rasanya basah sama basah banget sih. Iya. Ya gugur. Jadi sudah daun-daun berjatuhan, sudah mulai ada labu-labu keluar. Kalau itu jadi ini musim yang tepat banget sih kalau buat gue berpikir untuk kita stay indoor dan nonton untuk anime banyak sekali. Ya, jadi ada banyak sekali untuk season ini yang keluar jadi di fall yang gue nggak tahu, mungkin ini opini lo sama gue berbeda ya Jan, karena kalau menurut lo ini nggak terlalu bagus season ini, tapi kalau menurut gue aslinya lumayan cukup banyak hit Tapi show gitu gue ya. gua kasih poin gue dulu. Untuk season ini gue cukup apa ya? Maksudnya gue agak bersedih. Kenapa bersedih? Karena dimana kalau musim gugur itu kan kalau di luar itu terkenalnya itu lo appetite lo naik gitu kan. Ini gue ngeliat di anime season ini nggak ada makan makanan sama sekali. Oh iya sih temen lagi nggak Kecewa ada. gue. Lagi apa, bahkan ada isekai cooking show gitu loh, biasanya ada satu acara isekai yang masak-masak aja. Makanya ini nggak ada sama sekali tuh, gue cukup bersedih gue. Tumben kekurangan yang padahal nanti kayak gue mau ngebahas untuk isekai untuk anime musik lagi banyak padahal buat season ini. Ya hitungannya banyak ya. Hitungannya banyak ya, tapi untuk kualitas nanti kita ngebahas. Ya. Ya, jadi untuk season ini kalau menurut gue sih lumayan banger sih, nanti ada beberapa untuk untuk kali ini juga mungkin kita nggak ngebahas semua anime ini karena menurut gue pengen ngebahas karena ada beberapa judul-judul yang gue yakin ini mungkin bisa jadi contender anime of the year buat season ini yang lagi ini, karena persaingan nih lagi memanas banget gitu ya. Jadi nanti kita ngebahas ada beberapa, terutama sih anime baru. Cuma mungkin kita recap dulu untuk anime-anime yang kembali, karena dari sisi sequel juga lagi kuat banget nih season ini nih, terutama kalau buat sequel. Jadi yang utama sih paling yang ngehits tahun ini Spy Family sudah kembali, jadi ya sudah tau lah popularitas Anya yang bahkan Anya Wasabishi. Ya, dan meme-nya gue dalam beberapa bulan ini hiatus, gue udah ngeliat Anya lawan dari Saitama sampai Eren di AOT. Kayaknya itu gue ngeliat itu. Iya, meme-nya udah. Jojo juga ada deh. Iya, Jojo juga udah ada. Range-nya tuh udah luas banget. Ya, jadi pasti sih ini salah satu yang hit show yang gue bahkan ketawa, kayak lu yang ngirim ke gue ya, kelihatannya ada yang bilang Spy Family nggak bakal hilang popularitas gara-gara bersaing dengan Bleach sama Chainsaw Man sama yang lain. Mana tuh rasa gue masih salah satu top ranking deh kalau masih ngeliatnya sih, karena ya gimana ya, beda market lah. Spy Family tuh iya. seapa-apanya gue suka show lain, kayak sekarang tuh jadi pas banget karena tayangan hari Sabtu, jadi kayak itu tontonan minggu pagi gue bener sih. Kayak kalau gue minggu pagi gue lagi sambil sarapan lagi mau nyantai, yang gue tonton ya Spy Family. Gue kalau nonton Chainsaw Man ada yang nggak selesai makan gitu. Kalau Chainsaw Man ada ntar galau. Iya, ada yang galau. Ya nantilah kita ngebahas itu sendiri yang buat itu. Ya tapi itu Spy Family ya, gue nggak mau bahas terlalu banyak karena kita udah ngebahas di season sebelumnya begitu pertama keluar. Terus kemudian ada kembali juga season 3 Mob Psycho, yang gue tadinya Mob Psycho jujur lebih kayak pilihan kedua untuk karyawan di abis One Punch Man gitu ya. Tapi jujur abis One Punch Man gue akhir-akhir ini agak bosen, dan sekarang gue mungkin Mob Psycho udah mulai ngalahin One Punch Man gitu loh ceritanya. Gue nggak tahu deh, awalnya agak slow, tapi Mob Psycho kok tengah-tengahnya menurut gue lebih menarik gitu loh. Dia lumayan asik kalau secara dari One, karena kalau gue juga waktu itu gue malah waktu itu ngikutin si One-nya ya,
itu one ya, ngikutin One Punch Man sama Mob Psycho. Dari cerita one-nya sih emang lebih menarik Mob Psycho. Iya, gue juga sih kayak One Punch Man tuh startnya lebih kuat, tapi kayak tengah-tengah ada arc yang agak slow gitu loh. Sebenarnya kalau Mob Psycho tuh kayak perlahan-lahan apa sih momentumnya naik terus gitu lah kalau gue ngerasa. Iya. Ya, dan ini ya juga season 3 sama sih gue ngeliat di situ. Dan kemudian ya favorit Nusa Bangsa, Boku no Hero Academia sudah kembali, sudah season 6 yang habis season 5. Jujur gue udah agak males Boku no Hero kayak baik di manga atau animenya yang tadinya gue masih oke lah, masih shonen ya udahlah standar gitu loh, tapi gue yang pertanyaan gue ini, sorry ya gue potong, ini soal Boku no Hero ini ya lu juga pasti dengar lah soal yang makanya itu mempengaruhi ratingnya si season 6 ini. Jujur kagak sih, kayak itu ya bagi yang nggak tahu ya. Ada kontroversi gitu lah yang mengenai tentang satu unit zaman Perang Dunia Kedua dan kejahatan perang sama Jepang, yang gue nggak mau terlalu ngebahas. Yang satu sih iya menurut gue pengarangnya mungkin agak kurang sensitif, tapi juga ya dia minta maaf dan dia coba koreksi. Oke lah, gue mikir cuma ada mistake atau gimana lah, dan bukan sesuatu yang terlalu menghina lah di situ. Tapi jujur ceritanya sih kayak gue agak kurang suka sih progres ceritanya berapa terakhir. Dan kalau gue denger sih season 5 juga animenya ada produksinya agak berkurang dikit gitu ya. Yang gue sih udah agak ngedrop dari season 4, kayak memang arc di manganya pas agak slow, dan ya gue animenya agak malas aja ngikutin sih. Dan manganya juga sejauh ini gue agak masih belum males untuk lanjutin gitu sih. Ada beberapa arc yang menurut gue agak terlalu aneh aja sih. Dua arc kemarin sih udah mulai agak ngagetin. Iya, 2 arc terakhir udah. Kayak tiba-tiba kok rasanya jadi berubah banget sih tonnya. Iya, ya, tapi ya itulah Boku no Hero. Ya, yang terus kemudian ini salah satu show favorit gue tahun lalu, balik season 2 itu Fumetsu no Anatae atau To Your Eternity, kembali lagi season 2 yang ya ini tahun lalu salah satu anime. Kita tahun lalu termasuk nge-hype. Iya, terlalu nge-hype. Dan tapi yang season 2 ini nggak tahu kenapa kita kayak agak karena gue bilang sih kayak season 2 ini strukturnya agak berubah dari season 1, dan emang arc-arc ini kalau gue baca manganya ya, arc-arc yang ini agak slow, dan karena agak banyak eksposisi gitu ya. Agak banyak eksposisi, dan nanti payoff-nya tuh kayak baru di pertengahan ke akhir arc ini, yang mungkin di akhir season gitu loh. Jadi ya gue agak ngerti sih, karena dulu ReZero juga season 2 agak kayak gitu, kayak episode awalnya jujur gue juga rada males-males, tapi kalau ikut manganya sih, di manganya bakal ada bagian menarik lah di akhir-akhir gitu. Jadi ya sabar-sabar aja, dan gue percaya studionya sih, karena jujur season 1 lumayan bagus gitu ya. Jadi asal kualitasnya mereka bisa jaga sih, adalah payoff-nya gitu loh di akhir season gitu. Terus kemudian itu kembali lagi Yowamushi Pedal season 5, yang jujur gue mikir ini udah tamat loh, Jan. Wah, masih ada ya? Iya, gue juga gak nyangka. Panjang juga. Iya, ini manganya karena awal gue ngikutin karena konsepnya lucu, tapi akhir-akhir berubah jadi kayak ya manga olahraga standar gitu lah, yang gue bukannya gue nggak suka manga olahraga ya, tapi mungkin kayak udah terlalu banyak yang tipenya kayak gini, jadi gue cepet bosen sama formulanya gitu ya. Jadi ya awalnya menarik, tapi cepet banget gue nggak drop off ya sih Yowamushi Pedal itu. Tapi ternyata ya cukup populer kalau udah bisa sampai season 5. Terus kemudian ya ini rekomendasi dari lo yang gue juga lumayan demen, ada Yamano Musume yang ada season baru juga, yang jujur lo yang ya? Iya season 3 ini gue juga belum nonton semua sih yang season 2, cuma habis lo rekomend gue ya gue lumayan seneng juga sih, kayak menarik lah bagi kalau sekarang apalagi pandemi, kere-kere nggak ada duit buat liburan. Tapi aduh, dia salah sih, gue kenalnya Eurocamp dulu sebelum, kalau gue kenalnya ini dulu sebelum Eurocamp, gue pasti demen banget sama ini. Iya sih, karena emang setipe sih gue lihat. Setipe tapi fokusnya beda. Lo kalau misalnya
kalau misalnya si Yamano Susume ini yang dibahas lebih ke camping gear-nya gitu loh. Jadi lu memperkenalkan orang sampai camping gear. Si Eurocamp emang memperkenalkan camping gear juga, cuman fokus dia juga ngasih lihat kayak oh kalau misalnya lagi camping ini enaknya makan apa, terus juga pemandangannya gimana gitu loh. Karena yang biasanya kalau misalnya Eurocamp itu dia ada di satu tempat tuh pasti ada sekitar jeda berapa waktu tuh cuman buat ngasih lihat pemandangan suasana yang gimana itu sih. Ya, iya sih. Lebih emang gue Eurocamp gue ngerasa lebih apa sih, lebih sisi emosionalnya lebih dapet juga Ya, gitu sih ya. iya. Sementara kalau Yaman tuh agak lebih kayak dokumenter sih ya. Ya gue enjoy Iya. juga sih. Iya. Tapi kayak ya lebih bagus kalau bisa nge-mix gitu ya antara Iya. Ya. Terus kemudian ya ini masuk lagi di genre yang ya apa? Secara teknis bukan hentai tapi ya mulai deket-deket garis lah. Mulai dari kayaknya dari yang mulai bahasanya reviewer ya. Iya, gue lihat isekai reviewer sih. Tapi sebelum isekai reviewer ada lagi nggak ya? Maksudnya ini kayaknya semenjak isekai reviewer dan diterima banyak orang, tiap season pasti ada anime yang modelnya kayak gini. Iya, gue juga seinget gue sih isekai reviewer yang pertama, tapi gue lupa deket-deket itu ada Redo of Healer juga, cuma gue lupa mana yang duluan. Redo of Healer setelahnya isekai. Iya, seinget gue sih isekai reviewer juga yang duluan sih. Ya, tapi masuk di kategori ini dan ini yang pertama setelah inget gue yang ada season keduanya. Apa? Jadi Peter Grill yang ya ternyata populer juga ya untuk genre ini. Jadi kalau Peter Grill bisa season 2 ya mungkin isekai reviewer dan yang lain-lain juga bakal dapat season 2 sih. Jadi ya persiapan aja sih Jan. Mungkin apa bakal ada satu kayak apa anime yang ngebunglon gitu padahal isinya begini gitu loh. Ya, terus kemudian yang terakhir yang acara kembali yang ini lo sama gue sih gue tahu kita nggak ngefans tapi gue tahu terutama untuk di kalangan maaf wanita sangat populer. Jujur gue nggak tahu kenapa tapi jujur sangat populer itu Golden Kamuy yang menurut gue sih nggak jelek jujur, cuma gue agak nggak ngerti kenapa kok ini popularitasnya jujur tinggi banget gitu loh ya. Yang apa ada jujur ini kayak fandomnya sekali yang demen banget Golden Kamuy kok rasa gue tuh kayak fanatik banget sama Golden Kamuy gitu loh. Yang I don't know kayak apa ya menurut gue sih biasa-biasa aja yang manganya gue baca itu kayak ngedrop tapi ya ada aja sih fansnya ini dan konsisten lanjut gitu loh. Gue sempet lo udah sempet baca Golden Kamuy? Gue baca manganya sih karena malah jujur animenya gue lupa season 2 apa season 3 yang ada yang dia lawan beruang itu sumpah beruangnya di CGI itu kayak gue nggak tahan banget liatnya loh. Kayak, aduh sumpah itu beruang CGI itu jelek banget. Kalau orang ada yang komplain AOT pakai CGI jelek, lu coba lihat CGI-nya beruang di Golden Kamuy gitu loh. Sumpah jelek banget. Iya. Jujur mending manganya mana-mana. Ya Golden Kamuy itu sih emang secara joke sih dapet sih. Cuman gue lumayan kaget gitu loh terkenalnya sama fandom cewek. Iya. Yang gue nggak tahu mungkin teori gue aja ya. Apa karena ada sedikit nyentuh topik Shinsengumi Gumi kalau lo tahu yang apa sih? Jadi ya, ada sekelompok grup. Iya. Di Jepang kalau cewek-cewek itu lumayan depan siapa? Ya nggak cuma Jepang sih, sini juga. Apa? Jadi kalau nggak tahu Shinsengumi itu ya kelompok beneran sih yang ada pas apa sih restorasi Meiji di Jepang gitu loh yang. Ini kelompok sejarah bener tapi kalau lu cuma lihat dari lensa anime kesannya itu sekelompok penuh bishonen gitu loh. Yang gue nggak tahu kenapa kalau di anime dilambangin selalu sebagai kumpulan bishonen gitu. Padahal aslinya kalau itu kan bapak-bapak emas-emas semua yang mayoritas botak gitu loh. Ya karena itu kayak botak-botak. Karena kayak rambut samurai kayak gitu botak-botak. Okita Soji itu bukan bishonen. Bishonen yang badannya kecil mungil yang gitu kayak nggak gitu juga sih.
Ya tapi ya mungkin itu teori gue lah kenapa Golden Kamuy agak populer sih. Cuma ya I don't know. Kayak menurut gue nggak jelek, tapi ya gue agak bingung aja kenapa fandomnya kok gila banget gitu Golden Kamuy. Iya, 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 iya. Ya, ya tapi itulah ya acara-acara yang kembali, tapi kita nggak mau terlalu fokus di situ karena jujur acara baru banyak sekali lagi yang apa boomingnya ini yang gue yakin apa bisa masuk ke apa calon jadi anime of the year. Dan mungkin kita ngomong yang rilis terbesar ya, dan mungkin untuk season ini yang Yang dimana orang nge-hype banget. iya orang nge-hype banget dan apa bener-bener kesannya bahkan nyampe di luar circle anime itu ya, yaitu Chainsaw Man yang ya karena satu dari manganya udah sangat populer, yaitu salah satu manga populer kalau nggak salah terpopuler Shonen Jump deh, gue lupa dia apa Spy X Family saat ini. Tapi juga diproduksi sama studio MAPPA yang kalau berapa tahun terakhir nih MAPPA ya home run banget sih, udah dari kayak Jujutsu Kaisen gitu, sama dia ngambil alih AOT. Jadi orang sih jelas sih pada nge-hype banget buat Chainsaw Man. Dan kebetulan lo sama gue sih belum baca sampai paling abis karena masih manganya masih lanjut. Tapi ya gue bisa bilang gue udah baca cukup jauh lah ke dalam ceritanya. Dan lu udah sama ya, udah baca cukup jauh juga di manganya gitu ya Jan. Walaupun Gue baca awal dan salah. Gue baca di mana lo trauma. Terus gue baca di bagian awal. Lo bayangin gue baca pertama kali yang chapter lo bikin lo trauma. ya ini gue mencoba menghindari spoiler ya di sini. Kita harus hati-hati sih Jan, karena gue jujur nggak mau nge-spoil buat orang sih di sini, karena ini jujur acara yang sensitif banget sama spoiler. Jadi mungkin lo sama gue ngomongnya lebih ke apa sih, vibe atau feeling lo aja ya. Kayak mungkin kalau menurut lo kalau mau deskripsi Chainsaw Man tuh secara temanya gimana? Kalau gue jujur ini satu manga gue bisa deskripsi cuma pakai satu kata aja itu Jan, yaitu katanya brutal. Kayak jadi ada manga sedih, ada manga sadis. Kalau Chainsaw Man tuh menurut gue tuh manga yang bener-bener brutal, yang apa? Dan ini menurut gue masih toleransi gore-nya agak tinggi gitu ya. Karena gue baca Berserk, gue baca AOT, dan ya Chainsaw Man Akame ga Kill lah paling enggak tuh. Akame ga Kill ya gitu-gitulah. Ini Akame ga Kill itu bahasa gue brutal. Tapi yang Chainsaw Man ini gue paham sih kenapa lo bilang brutal, dan ini brutalnya beda daripada si Akame ga Kill. Dimana kalau Akame ga Kill itu bahasanya apa ya? Lo brutal nggak ngotak lah gitu loh. Lo degenerate langsung gitu loh. Nah kalau ini gue bisa bilang Akame ga Kill tuh edgy. Ya lebih ke edgy. Lebih ke edgy gitu loh. Lebih ke edgy jatuhnya. Dia brutal edgy gitu kan. Iya, sementara kalau ini gue ngerasa tuh brutal, bener-bener brutal gitu loh. Ini reelingnya bagus. Reelingnya bagus dan ya sekalinya lu kena tinju tuh bener-bener kena tinju gitu ya. Yang jujur ini gue rasa ada beberapa sih, tapi jarang itu ada manga atau anime yang ngasih gue PTSD gitu loh Jan. Kayak dan ini gue agak sedihnya ini, gue agak sedih gue baca manganya duluan sih. Bukan karena manganya jelek ya, karena menurut gue manganya lumayan bagus. Cuma ya kemarin dia buat ini gue tetap nonton animenya, dan animasinya sumpah bagus sih menurut gue. Dari episode 1 ya, dari animasi fighting scene-nya, dari musik dan segala macam. Tapi sebagai orang yang udah ngebaca manganya ke depan, walaupun sekarang belum nyampe story beat yang menurut gue itu traumatis banget, gue tuh udah kayak gimana ya, kayak mirip ya, kayak gue bilang PTSD gitu. Kayak gue ngelihat satu adegan dan kayak gue langsung inget ke adegan tertentu yang jadinya aduh gue kok belum siap lanjut lagi gitu loh. The final countdown. Ya gue nggak nge-spoil apa, tapi ya apa, kalau lu baca ini persiapin aja sih mental lo. Kayak intinya nikmati momen yang ada. Nanti juga tahu sendiri. Nanti tahu sendiri yang
ini beberapa manga yang gua enjoy, tapi kalau jujur mau ngebaca ulang tuh gua berat hati banget sih, kayak apa. Gue mungkin paham kenapa gue dibilang agak sadis ya. Gue cukup menunggu reaksi gimana orang-orang untuk cerita ke depannya. Ini sih ceritanya Ya. gue estimasi paling nggak sih kayaknya nyampe season 2 nggak ya? Mungkin Apa di season 3 ya? Mungkin season 2 akhir atau season 3 sih. Estimasi gue kayaknya sih season 3 sih. Iya, nanti gue pengen lihat sih. Tapi juga ya gimana ya? Karena gue udah ada nyampe story beat yang tinggi, tapi juga apa? Tengah-tengahnya pun ada banyak sih yang lumayan kena gitu. Tapi kayak Chainsaw Man tuh satu manga yang gimana ya, kayak gue pikir tuh gue shock pas baca, tapi abis itu tonjokan abis itu bisa lebih keras lagi taunya gitu loh. Kayak kirain lo dihantem udah kuat, nggak tahu ya ada hanteman yang lebih gede lah. Iya, kayak bayangin mungkin ini apa, buat kalau ada yang pernah udah baca Full Metal Alchemist atau nonton Full Metal Alchemist Brotherhood, kalau ada yang tahu episode atau chapter di mana ketemu ada cerita anak kecil sama anjingnya gitu ya. Yang sangat tercinta, mereka tidak bisa dilepaskan gitu, anak itu dan anjing. Meme Legend itu. Iya, Meme Legend itu. Bayangin kalau cerita itu tapi setiap 10 chapter ada cerita kayak gitu. Kayak yang aduh, kayak gue pun tuh baca Chainsaw Man tuh gue nggak bisa baca satu, nggak bisa gue binge gitu loh Jan. Kayak gue harus baca berapa chapter, gue drop. Kadang gue bisa nggak baca sampai 3-4 bulan, nanti baca ulang lagi terus gue ngedrop lagi, kayak mental gue belum siap gitu loh. Ya. Ya tapi sih menurut gue ya bakal, ya abis AOT gitu ya, menurut gue yang kayak gini bakal populer gitu ya. Karena kalau lu, ya yang jelas ini bukan manga buat semua orang ya. Gue nggak bakal rekomen kalau lo enjoy. Ya. Dan ini ya sama kayak waktu pas briefing ya, kayak gue bilang ini salah satu yang lebih direkomen lu nonton daripada baca, karena kualitasnya sungguh-sungguh jauh berbeda. Iya. Kayak dan ini padahal manganya gue juga bilang lumayan bagus loh artnya. Cuma ya gimana ya, studio MAPPA lah. MAPPA tuh setuju sih gue yang untuk MAPPA di Chainsaw Man ini. Iya. Eksekusinya bagus. Iya, sumpah kayak apa? Stylenya, dan menurut gue stylenya tuh pas banget deh buat MAPPA gitu loh. Kayak karena animasinya MAPPA itu kan kayak ada campur CG dikit gitu ya. Iya. Tapi menurut gue terutama kayak buat desain Chainsaw Man ya jadi smooth banget loh kayak buat Chainsaw Man-nya. Karena gimana ya, kayak gue baca manganya aja tuh kayak tiap kali dia berubah ke Chainsaw Man-nya gitu, itu kayak kesannya art style-nya tuh berubah gitu loh Jan kalau di manga. Dan kalau di anime tuh kayak jadi lebih gritty kalau misalnya dia jadi Chainsaw Man. Dan stylenya MAPPA pas gitu. Auranya dapet dia. Auranya dapet banget gitu. Ya jadi gue saranin enjoy aja The Ride sih. Feeling gue sih lu bakal enjoy dari story beatnya ini. Kalau gue sih ya persiapkan aja gitu lah ya mental, tapi enjoy aja lah. Kalau lu enjoy terus. Tapi ini makanya gue agak nyesel gue baca manganya, karena kalau gue harus nonton animenya lagi, jujur itu kayak gue langsung ya apa ya, kayak gue nonton Game of Thrones sudah tahu nanti episode apa ada adegan apa gitu loh. Kayak aduh, gue belum siap ngeliat ulang lagi gitu loh. Iya. Nanti mungkin bakal kita bikin episode sendiri ya. Bisa. Kalau udah sampai poin yang kita maksud nanti. Iya, gue nggak sabar. Chainsaw Man tuh gue bahkan itu kayak lebih, kalau sekarang itu gue nggak sabar tuh lihat lebih reaksi video reaksi orang sih, kayak karena baru-baru ini asik banget sih kayak lihat orang nanti bakal momen WTF ya kayak gimana. Ya, supaya itu apa shocking, tapi bukan apa ya, bukan kayak tadi dibilang Ojon, bukan Akagami Kill yang apa sih gore buat nge-shock gitu doang gitu. Yang kayak ya emang bahasa kayak nunjukin kita filmnya film gore bro. Iya, cuma bukan gore yang apa, bukan sekedar gore apa sih human centipede gitu doang lah, yang emang bener-bener cuma jijik doang. Ini gore yang kena secara di hati juga lah, bisa nyerang ke feel. Ya tapi ya itu, tapi Chainsaw Man gitu ya, yang
gue yakin sih bakal jadi hit untuk season ini. Kemudian gue mau ngebahas, nah ini mungkin agak memanas Jan, karena franchise yang dekat ke hati lo dan ke hati gue. Ada Gundam, Dekat ke akhirnya hati ada. tapi ini kurang Ya, ya karena mungkin ya perlu perhatiin, gue dan Ojan ini fans Gundam lama, jadi opini kita bisa dianggap kayak opini bapak-bapak tua aja lah gitu ya buat pengikut ini. Gue karena gue lihat ini cukup populer, walaupun ya gue mungkin opininya lebih searah sama Ojan gitu lah. Ya jadi ada anime Gundam baru yaitu Gundam The Witch from Mercury, dan mungkin untuk ini diskusinya gue pengen mecah ke dua bagian sih Jan. Jadi satu sih gue pengen ngebahas dari sisi story dulu, dan kedua mungkin yang lebih nerdy sebagai lo dan gue fans Gundam, nanti gue pengen ngebahas tentang desain mech-nya juga sih, desain mecha sama MS-nya juga. Ya cuma mungkin sih gue mau ngebahas story-nya dulu. Jadi Gundam The Witch from Mercury, jadi ini Gundam yang setelah cukup lama deh, menurut gue IBO tuh udah hampir 5 tahun ya. Kayak Iron Blooded Orphan. IBO emang 5 tahun? Coba gue cek bentar. Oh iya 5 tahun ya, bener. Iya udah hampir 5 tahun kan ya. Ya lebih malah. IBO tuh pertama keluar 2015, tamat tapi 2016. Iya jadi malah udah 8 tahun. Jadi udah lama banget ya nggak ada manga tentang Gundam gitu. Anime Gundam baru udah lama nggak ada gitu ya. Jadi jujur ini tadinya gue tertarik deh Jan. Ini rasa gue ini anime pertama yang gue tonton buat season ini. Walaupun gue ekspektasinya gue jaga sih ya. Karena ya dulu gue lihat IBO dan ya pertama sih dari story dulu ya. Jadi buat yang nggak tahu storynya sih, mungkin sih kalau gue biar positif dulu biar nggak terlalu negatif ya. Satu sih gue lumayan suka dunianya sih kalau dari sisi story gitu aja. Jadi ya Gundam sih memang ceritanya selalu di luar angkasa ya. Tapi Witch from Mercury sekarang tuh fokusnya ke bukan faksi. Kalau biasanya lama kan biasanya ada Federasi Bumi, ada ya Space Noids atau yang lain. Ya biasanya searah gitulah. Ada koloni atau bagaimana? Koloni versus Earth, terus biasanya nanti ada faksi ketiga yang dapat. Nah kalau ini masih agak ada mirip kayak gini, cuma mereka framingnya lebih dari sisi korporasi sih, dan lebih dari sisi perusahaan. Jadi bukan lagi ada federasi pemerintah, tapi lebih ada perusahaan-perusahaan beda yang ngontrol sektor-sektor industri beda, baik di bumi sama di luar angkasa. Dan ya di situ terjadi pemicu konflik yang itu. Dan gue sih udah lama jujur pengen ada Gundam konsep gini, terutama sekarang sejak zaman ada SpaceX sama Blue Origin gitu loh, yang ya lu tahu apa sih perusahaan luar angkasanya Elon Musk sama Jeff Bezos. Karena kalau lu lihat sekarang tuh space race masa depan tuh kelihatannya bukan kayak zaman dulu. Kalau lu lihat Gundam zaman dulu ya mungkin dibikin tahun 70-80-an itu kan space race antara Amerika sama Soviet ya. Tapi ternyata kalau kita antar perusahaan. Iya, antar perusahaan, jadi kayak bilioner mana yang nyampe Mars duluan gitu loh. Kayak, dan gue sih senang konsep ini diperluas di sana. Jadi itu sih satu yang mungkin positif yang gue bisa bilang di situ yang gue lumayan suka. Tapi gue jujur nggak suka angle-nya, karena dia angle-nya karakter utamanya sih emang normal sih ya, protagonis ya anak sekolahan gitu ya. Tapi gue ngerasa ini Gundam pertama yang lebih banyak fokusnya itu dari sisi drama di sekolahnya daripada di konflik mekanya yang itu menurut gue sih, gue jujur ini gue nonton ini kayak lu nggak usah fokus ke sekolahan dulu deh, kayak fokus ke konflik yang di luar tuh lebih menarik gitu loh. Kayak itu yang bikin gue nggak terlalu suka dari sisi storynya sih ya. Kalau menurut lo gimana mungkin itu? Gue yang jelas kalau gue intronya gini. Kalau gue kan semua kan lo tau sendiri lah, gue sering ikut PO Gundam kan. Gue lihat Gundam Aerial, gue lihat kok feeling gue nggak enak ya gitu kan. Oke lah yang PO gitu kan. Terus pas udah lihat trailernya, feeling gue kok kayaknya bakal banyak drama ya. Udah gitu. Pas rilis gue nggak langsung nonton. Terus gue bener-bener gue ngelupain lah masalah si
Wish from Macmillan. Ada beberapa yang ikut. Nah kayak ada teman kita lah di ini, ada yang satu ngomong bagus gitu ceritanya. Gue cuma nanya banyak dramanya nggak? Iya anjir, jadi banyak drama. Nah udah, gue kalau drama gue gak mau nyentuh gue. Nah itu satu poin yang gak ini. Tapi kalau misalnya secara animasi, secara ini sih gue ngeliat bagus banget, karena kayak apalagi yang kayak di episode 1 ya, gue nggak ngomong yang kan kalau nggak salah ada episode 0 nih ya. Iya, mereka ada kayak prequel dirilis di YouTube gitu sih. Nah untuk yang episode satunya ini sih gue suka sih, apalagi yang waktu pas ya baru sampai yang di sekolahnya. Oh gila, gue demen banget desain apa ya bahasanya, koloninya. Iya. Terus pendetailan koloninya. Gue untuk yang tipe-tipe detailing gini-gini gue suka gue. Iya. Cuman ini untuk secara detailingnya jujur lebih upgrade dia secara kualitasnya. Cuman secara story-nya itu sih gue yang agak-agak no thanks. Dan juga itu tadi yang satu yang bilang ayo nonton gitu. Tapi ada dua teman kita lagi yang satu mungkin ngomong kayak gue kok nggak suka ya, kenapa? Mungkin gue nggak tahu, gue misoginis atau apa, gue mungkin nggak suka gara-gara karakter utamanya cewek. Mungkin gitu. Tapi yang satu sama poinnya kayak gue, kayaknya gue lah, gue nggak terlalu sering ngikutin Gundam, tapi kayaknya Gundam nggak sebanyak ini deh drama. Iya. Ada yang komennya gitu juga. Iya. Jadi ya ternyata emang ada beberapa ada yang nggak ngikutin banget, tapi emang ada yang beberapa kali nonton ngerasa ini dramanya agak terlalu banyak daripada sebelum-sebelum. Iya. Yang memang gue sih sama sih sama lo, terutama ya gue nggak tahu lah, kalau mungkin sih ada aja sih orang yang kepengaruh kalau itu karakter utama cewek apa enggak, tapi gue pun rasanya gue nonton War in the Pocket yang juga karakter utamanya cewek, gue demen aja sih di situ. Kayak ada karakter Christina ini, dan menurut gue sih isunya bukan gender atau itu sih ya, cuma tadi yang lu bilang sih drama. Dan ya jujur Gundam sih biasanya ada drama, kayak Gundam Seed aja jujur dulu gue ingat itu dikritik sebagai salah satu anime Gundam yang dramanya cukup besar. Dan gue maksud drama nih bukan drama karakter konflik atau itu, tapi lebih drama bullshit relationship gitulah, yang gue bukan total anti ya, karena sedikit menurut gue oke gitulah buat istilahnya manasin cerita gitu ya. Cuma begitu, karena gue sama kayak lo tadi, gue demen itu kayak detailing koloninya, world buildingnya, kayak setting backgroundnya gue demen. Cuma karena sudut pandangnya tuh dari anak-anak ini tuh kayak kenapa jadi fokusnya lebih ke drama sekolahan, padahal di dunia ini tuh rasanya ada yang lebih prioritasnya, ada yang lebih tinggi gitu. Jadi kayak gue jadi kayak gue nggak usah fokus deh ke cewek atau cowok yang lu suka. Kayak gue lebih pengen ke drama konflik antar korporasinya yang lebih menarik gitu loh, yang bikin gue jadi agak frustasi nonton tuh agak ke situ sih. Kayak karena mungkin ya kalau world buildingnya gue nggak terlalu demen, mungkin nggak apa-apa. Ini masalahnya konsep world buildingnya gue seneng gitu loh. Jadi world buildingnya keren anjir, kayak modelnya tuh kayak ini, kayak Macross Frontier. Iya, kayak Macross. Lu satu plan bulat, satu koloni bulat, itu bener-bener diliatin nge-curve gitu kayak anjir keren banget. Terus udah gitu detailingnya bagus, kayak fuck man, lu punya boardnya bagus lu. Iya, dan yang tadinya gue tertarik karena biasanya kalau Gundam ya kayak umumnya ya ada beberapa yang beda, tapi Gundam tuh biasanya lebih kayak kayak RPG yang dimana lu perjalanan lo dari satu lokasi ke lokasi lain, terus di tengahnya konflik gitu ya, karena kan biasanya ceritanya perang. Sementara kalau ini tuh ya lu di satu setting aja, yang biasa itu lebih makros sih, seperti tadi kayak lu bilang, satu setting tapi konfliknya datang ke tempat itu. Dimana biasanya tuh kalau Gundam tuh
koloni itu cuma titik mulai, terus biasanya mereka harus pergi dari koloni, antara koloni diserang atau hancur atau gimana gitu loh. Jadi gue sih seneng formula itu diubah. Cuma ya kayak drama-dramanya ini kok jadi kebanyakan banget yang gue nggak tahu buat Gundam apa. Mungkin sih kesannya sebagai gue yang fans Gundam lama udah ada ekspektasi tuh rasanya Gundam tuh bukan drama-drama gini deh. Tapi kok rasa gue jadi nggak cocok aja gitu loh di sini. Kalau sementara kalau kayak di Macross mungkin gue lebih apa? Ya lebih nerima gitu loh, karena Macross tuh lebih banyak yang apa? Drama-drama remaja. Ya gitu loh. Yang Mungkin apa ya bahasanya, lo labeling lo tuh dari awal tuh udah beda gitu loh. Ya yang mungkin arahnya bagus ya, cuman makanya gue sih nggak mau menyalahkan juga lah gitu. Mungkin karena emang kitanya yang nggak kebiasa ya. iya. Kita nggak tahu kan ininya apa. Cuma kalau misalnya ada perubahan gini pasti kan kayak kita kayak agak ngerasa nggak nyaman. Iya. Kok gini gitu loh. Cuman Okay. ya ini gue juga ini lagi, maksudnya gue tarik lagi, gue juga nggak bisa menolak full. Mungkin kita harus ngeliat full secara keseluruhan, tapi untuk first impression kita yang kita dapat adalah seperti ini. Iya, setuju sih gue. Kayak ya nggak tahu, mungkin pandangan kita ya udah bapak-bapak ketuaan gitu. Coba ya menurut gue kayak agak nggak mes Gundam, tapi ya gue nggak tahu sih, kayak paling nggak ya ini ada gue tahu beberapa orang yang rasanya dulu tuh kalau Gundam, gue jujur kalau Gundam dulu gue rekomendasi orang kayak males lah, itu kayak cuma berantem robot gitu kan ya, kayak nah ini buat Witch from Mercury, walaupun gue nggak tahu mereka seneng apa enggak, tapi mereka tuh kayak denger konsepnya tuh, gue coba, udah gue tonton 1-2 episode gitu ya lumayan gitu loh. Kayak ada orang-orang yang kayak gitu rasanya jadi mungkin ini juga taktik sengaja supaya bikin orang tertarik Gundam, karena sebelumnya kita juga udah pernah ngebahas ya, kayak mungkin Gundam tuh franchise yang rasanya udah lebih kayak buat generasi agak tua gitu loh, yang makanya mau meregenerasi mungkin. Jadi gimana pun juga kalau generasi lebih tua nanti dia nggak relate ke yang muda dong. Kenapa? Karena kan gimana pun juga kan Gundam jual mainan nih. Kalau cuman ngejual yang ketua, oke lah, secara yang tua itu kan secara yang tua itu yang lebih lebih ada duitnya lah bahasanya ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak merelatekan ke yang muda, nanti udah keburu labeling, kalau Gundam tuh untuk acara orang-orang lama lah gitu. Iya. Ya lo nggak ada regenerasi. Setuju sih gue, karena jujur kayak gue pun kayak ya gue nggak lahir di tahun 79 begitu Gundam pertama rilis ya. Kayak ortu gue aja kelihatannya belum ketemu gitu loh. Ya, nah itu apa? Kayak gue entry masuk Gundam dulu tuh Gundam Wing, gue inget sih, yang sama sih Indosiar. Dan sekarang begitu gue udah nonton Gundam yang lain, gue bisa bilang tuh Gundam Wing, walaupun gue ada faktor nostalgia ya, kayak menurut gue kalau lihat dari UC sama yang lain itu bukan Gundam favorit gue gitu loh. Yang mungkin Witch from Mercury itu lebih kayak gitu ya, kayak lebih apa, Gundam yang untuk pemula gitu ya, gue nggak tahu sih, mungkin arahinnya ke situ, jadi mungkin bukan buat kita gitulah pasarnya. Cuma ya gue sih mungkin ini kenapa gue nggak terlalu marah gitu loh, gue cuma lebih males nonton, karena gue paling nggak kalau Gundam yang itu yang gue cari, itu yang gue kejar tuh sekarang yang lebih dari OVA gitu loh. Kayak contohnya yang baru-baru itu ada Gundam Hathaway yang ceritanya Hathaway Noah yang lanjutan di dunia UC, dan itu bener-bener kerasa feel-nya kayak Gundam yang old school gitu, yang lama gitu loh. Yang gue nggak tahu apa mungkin ini strategi Sunrise, jadi dia tetap ngerilis yang OVA, bentuk OVA sama movie buat yang fans-fans lama gitu. Sementara dia bikin kayak Witch from Mercury ini yang lebih coba buat apa? Yang baru-baru. Iya, audiens penggemar baru yang ya makanya mungkin bukan buat lo sama gua gitu sih. I don't know, mungkin sih itu strateginya gitu. Ya. Ya tapi itu ceritanya sih, tapi ya Gundam nggak cuma cerita aja, karena tentu ini tentang Gundam, tentang mobile suit, tentang mekanya juga ya. Yang karena bagaimana penjualan Gunpla, karena gue tahu
ada seri Gundam yang gue benci tapi tetap ada Gunpla-nya keren yang gue beli gitu. Nah, jadi make design penting juga di situ. Nah, buat lo sendiri mungkin kalau kita lepas cerita ya, menurut lo kalau buat desain mobile suit-nya kalau yang di Witch from Mercury ini bagaimana yang baru? Karena Gak suka. iya, Gue tuh the point-nya gue gak suka. iya bener sih, kayak ya jujur gue juga nggak bisa bantah lo sih karena gue bisa bilang ini punya style unik buat desain MS-nya, tapi nggak tahu ini mungkin gue kayak gimana ya, kayak kalau Gundam Rama kayak gue pakai istilah mungkin kalau laptop gitu ya Jan. Gundam lama tuh bisa gue bilang tuh kayak istilahnya tuh kayak Dell, kayak laptop Dell, lo tau kan ya. Jadi banyak kotak-kotak lama, banyak bentuknya kaku gitu. Sementara kalau Witch from Mercury ini kerasa kayak Gundam dibikin dari Apple, kayak MacBook. Gue ngerasa kayak segala macam di smooth Emang yang jatuhnya desain futuristik sekarang. iya, yang gue jujur agak kurang suka sih karena Gundam tuh selalu feel-nya bulky gitu. Kayak kesannya ya bener ini alat-alat perang sih, kayak ada tank di luar angkasa gitu loh. Apa? Yang sementara kalau Witch from Mercury ya bener-bener rasanya kayak ya itu tadi kayak gue bilang kayak gue ada beli MacBook atau gimana gitu loh. Bahasanya gitu kan, lo perang, dimana banyak ya bahasanya kalau zaman dulu kan misil, rudal gitu-gitu, otomatis kan karena untuk menanggulangi itu lo pakai armor yang tebel kan, dimana kalau yang sekarang ya itu tadi kayak lo bilang malah makin slim fit lah gitu bahasanya. Iya. Dan secara desainnya juga ini gue jujur aja ngelihatnya jadi banyak kayak apa ya, agak-agak Bandai Banamo emang kebiasaan dia ngambilnya gimana cara memaksimalkan uang tapi dengan usaha yang sedikit. Ini gimana? Lo pakai desain lama aja lo mismatch. Iya. Karena jujur ini pertama juga rasa gue bukan Gundam pertama yang punya estetika gini. Yang pertama gue ngerasa tuh tadinya Double O loh yang punya estetika gini. Cuma rasanya ini lebih di smooth dan itu makanya kenapa gue ngerasa kayak Gundam Ariel ya itu yang utama. Iya, Ariel. Rasanya gue pernah ngeliat dan kayak gue nyari tuh kok mirip banget Exia sih. Kayak iya. Kayak aduh. Ya color scheme-nya aja bahkan kayak apa RX79 lu perisainya aja persis gitu. Aja fuck Iya kayak aduh, tapi dibikin entah kenapa mereka bisa bikin lebih smooth, gue nggak ngerti, bisa lebih slim fit gitu. Dimana kayak Double O aja sih gue juga jujur pertama kali gue ngeliat Double O tuh gue agak kurang suka gitu loh desainnya, kayak apa pertama kali gue ngeliat Exia atau itu kayak kok kesannya lebih kayak Power Ranger daripada Gundam gitu loh. Jujur begitu gue pertama lihat, tapi ya perlahan-lahan kayak tetap bukan desain favorit gue, tapi kayak ya masih oke lah begitu udah nyampe yang season 2 Double O-nya gitu loh. Begitu udah ada dinamis, udah ada apa sih gue lupa yang penggantinya Kyrios gitu, gue lebih suka season 2. Nah ini kok ini entah kenapa tapi malah ngarahnya lebih sana, yang mungkin sih ini lebih teori gue sih ya Jan, karena tadinya tuh mereka kayak begitu masuk ke Iron Blooded Orphans desainnya gue lihat tuh agak kebalikan, dia lebih ngarah ke yang gaya klasik dimana lebih yang apa sih Gundamnya lebih yang bulky lebih yang armortable gitu. Dan gue nggak tahu penjualannya gimana, tapi gue tahu menurut gue sih bukan karena desain bulky-nya, tapi jujur selain Barbatos, Iron Blood Orphans tuh nggak punya MS lain yang terlalu menarik gitu loh. Menurut gue kayak Vidar gitu-gitu basic banget aja. Iya basic banget yang akhirnya, tapi mungkin apa jadinya Bamco di situ jadi agak mikir, oh ini mungkin desainnya udah terlalu jadul, jadi kita coba desain yang baru. Gara-gara mungkin Iron Blood Orphans jadi kesannya tuh apa? Ya padahal ini estetika yang mau lebih ngikutin Gundam lama tapi gagal. Akhirnya mereka coba lebih ke arah sini gitu sih. Gue nggak tahu, mungkin rasa gue sih kok kayak gitu. Nah ini aja kayak gue ini gue sambil nonton ya. Gue buat poin-poin gue. Gue nonton yang episode 3. Ini tau gak yang episode 3 dia ada dapet musuh. Gue kepikiran desainnya tuh kayak apa. Kayak aduh, kalau Freedom tuh tandemnya siapa? Justice. Justice. Justice digabung sama Susanoo apa Gundam yang di Exia itu. Yang si samurai. Oh iya gue ya Susanoo. Susanoo kan? Susanoo. Jadi kayak makanya kayak ini lo males banget anjir apa
Tuh makanya tinggal pakai desain lama. Karena kalau kayak Arial aja sempat kan kita waktu pas briefing gitu kan gue sempat bahas. Ini tadi yang jelas satu model keseluruhan kayak Exia. Terus ini gue juga makin ngelihat desain kakinya. Desain kakinya itu selain yang sirip belakang itu kayak Gerbera, pokoknya yang GP03 tanpa dendrobium ya. Itu dia itu GP03 tuh stamen. GP03 stamen yang ada sirip belakang gitu. Si lutut ke bawahnya itu juga sama persis kayak desain GP anjir. Bulat. Lututnya model bulat ada lampunya gitu. Dan iya. Gue juga baru nyadar karena lu bilang kayak gitu, Jan. Lu udah nonton yang adegan dia dengan ada funnelnya gitu? Udah. Itu kan di pertama. Ya karena itu gue kesannya familiar banget. Sekarang gue baru nyadar itu mirip banget sama Double O Quanta yang dari movie-nya Double O. Gue Quanta kurang dapet, jadi gue nggak terlalu. Ya gue juga nggak terlalu, karena Quanta gue juga jujur gampang banget lupa sih. Cuma kayak rasanya tuh kayak gue pernah ngeliat deh kayak animasi funnel itu. Terus kayak lu tadi bilang apa kayak pakai desain lama dan lu nyebut Double O tuh gue baru nyadar. Oh ya Quanta. Oh iya Quanta modelnya gini ya. Iya kayak color scheme-nya beda, warnanya beda, cuma dan bagian chest piece-nya sih beda, cuma kayak dari cara dia ngelepas funnel tuh kayak sumpah mirip banget rasa gue. Dan itu apa? Kalau yang kayak waktu itu lo bilang, yang kan sempat kan yang di pertama dia tiba-tiba ada strip merah gitu kan. Strip merahnya itu gue ngerasanya lebih kayak si unicorn, itu satu. Dan yang waktu pas di shield-nya jadi ada aura merah itu jadi kayak apa? Kayak Trans Am ya. Iya. Sumpah gue gitu Trans Am banget kalau begitu itu lihat. Iya. Oke. Apa ya? Kayak originalitasnya kurang sih yang si Ariel ini. Iya, itu yang ya gue nggak tahu sih kayak mau gimana ya, karena itu mungkin yang sisi lemahnya, karena gue nggak tahu apa mungkin juga desainnya sengaja dia bikin simple supaya ya tadi gue bilang karena ngejar audiens baru, jadi dia pengen desain simple supaya orang lebih milih Gunpla yang nggak terlalu complicated gitu ya. Gue nggak tahu sih kalau Banamu gue udah nggak bisa ini sih, gue pasti suzon. Dia gimana caranya mengeruk uang sebanyak-banyaknya dengan usaha yang minimal, pakai aja desain lama. Itu kebiasaan berapa tahun kebelakangan. Iya. Tapi jujur sih ini yang nggak cuma Gundam sih, gue ngerasa tuh di luar seri-seri UC, di seri UC pun yang lama itu kan aslinya kayak Hathaway itu Gundam itu udah berdasar novel dan novelnya udah ditulis agak lama sih, kayak udah dari tahun 2000-an awal. Gue kok ngerasa mecha design di industri anime itu agak turun sih berapa tahun terakhir gitu loh, kayak karena nggak terlalu banyak anime mecha gitu ya, kayak nggak tahu terakhir apa ya, 88 kali ya, itu juga gue nggak bisa sebut mecha sih, kayak 88 ya maksudnya anime mecha selain Gundam gitu loh, kayak 86. Iya 86 sorry. Oh iya 86 ya agak-agak mecha dikit sih. Iya, tapi kayak nggak ada anime mecha lain kan ya, yang ya makanya gue ngerasa tuh kayak apa animator sama desainer mecha tuh udah skill yang makin terlatih. Jarang, kurang terlatih gitu loh. Ya gue moga-moga sih enggak sih, karena jujur gue kayak hampir 10 tahun terakhir nih nggak ada desain mecha yang gue bener-bener kayak wah gitu loh, nggak ada. Seapa-apanya Seed gue masih ada Freedom, menurut gue masih keren gitu loh. Ya Strike Freedom masih keren, kayak apa? Masih ada kayak Aegis, masih ada kayak Blitz, masih ada kayak Duel, kayak banyak lah Gundam dari situ yang kalaupun ceritanya gue Seed nggak terlalu, kayak masih banyak lah di situ Gundam-Gundam yang menurut gue keren gitu desainnya gitu loh. Tapi mulai dari Iron Blooded Orphans tuh kayak gue ngerasa kok nggak terlalu banyak sih desainnya yang gue keren gitu loh, yang kayak apa? Tetap kalau akhir-akhir kayak gue nyari kalau Gunpla yang keren jatuhnya ya balik lagi ke Kainu Gundam, ke Nightingale, kayak yang Gundam lama-lama gitu loh. Iya. Oke, itu daripada kepanjangan Gundamnya. Karena kalau kita ngebahas Gundam bisa satu episode sendiri, kebiasaan. Bisa ranting kepanjangan lagi, nanti Eja muncul gitu. Ya itu apa? Kita hilang dulu ke
nggak usah lagi ngebahas franchise yang udah dari tahun 70-an. Sekarang kita masuk ke franchise yang ada dari tahun 2000-an. Jadi gue nggak tahu ini seksi nostalgia kali ya. Iya. Jadi ada satu lagi anime yang mungkin mengandalkan nostalgia, tapi nostalgia nggak terlalu lama, yaitu Bleach akhirnya kembali untuk, jadi ini lanjutan dari anime Bleach lama. Jadi kalau lu bukan fans Bleach, jadi gue saranin jangan mulai dari anime yang baru ini karena ceritanya mulai dari tengah-tengah dan dia ngejelasin ini arc final. Ini karena dulu anime Bleach begitu awal dulu gue inget dia di cancel karena memang kualitasnya banyak menurun, jadi animenya nggak sampai tamat dan baru akhir-akhir ini diputusin bakal di revive dan dia arc terakhir yaitu Thousand Year Blood Arc akhirnya diadaptasi dan season ini akhirnya dirilis dan gue agak makan kata sama prediksi gue sendiri sih Jan, karena gue tadinya jujur sempet ngomong agak bingung ini buat siapa gitu loh, karena kalau fans Bleach yang lama apakah masih bakal setia, dan kalau fans Bleach baru juga ini kan bukan titik bagus untuk mulai, tapi ternyata jujur lumayan ngeblow up juga sih Bleach yang Thousand Year Blood Arc ini, yang jujur gue agak bingung karena gue dari antara Big Three Bleach itu yang paling pertama gue ngedrop sih. Jadi mungkin nggak tahu lah kalau buat lo gimana. Jadi gue justru ngedrop waktu pas di arc ini. Malah udah terlalu banyak bullshit. Iya, yang bener-bener Bleach gue ngerasa tuh harusnya di ending kayak 2 arc sebelum ini tuh kayak harusnya udah udahlah tamatinnya di situ aja karena ceritanya tuh udah agak bingungin. Dan Thousand Year kayak emang sih banyak yang bilang kayak gue nggak baca full manganya ya, tapi banyak yang bilang tuh arc terakhirnya ya lumayan bagus lah gitu kualitasnya, tapi kayak gue coba kok ngerasanya masih agak rada maksa gitu loh. Jadi gue bingung, tapi ternyata ya mungkin nostalgia mas umur kita itu kuat banget Jan, karena ini kayak yang gue lihat salah satu yang paling banyak ditonton gitu loh. Tapi prediksi coba bentar enggak tidak berharap saya sudah tidak berharap tapi masih bisa kecewa juga, ternyata orang masih banyak yang nontonin. Cuma gue mau prediksi gue bener sih Jan, kayak bukan ini populer apa enggak, tapi bener ternyata Disney yang dapat licensingnya. Karena waktu itu kita sempat karena waktu itu kan kita sempat bilang kan karena kita sempat ngebahas cuma masih rumor dan ternyata bener. Kita juga udah bilang lu Disney coy, iya duitnya infinity. Iya. Dan taunya ya mungkin sih ini juga apa karena Disney ya, gue bingung karena emang gue tahu Disney yang paling nggak kalau kayak di Indonesia ya, dia tuh marketingnya nge-pushnya kuat banget sih, yang nyampe di bundling. Kalau kayak dari gue misalnya gue langganan HP bulanan tuh kayak pulsa paket data tuh gue dapet Disney Plus. Apa mungkin gara-gara itu ya, gara-gara jadinya ya gue udah punya Disney dan ya ada Bleach, ya udahlah gue nonton Bleach aja gitu loh. Apa mungkin gara-gara ada faktor itu juga sih, gue nggak tahu. Bisa jadi. Karena emang gue lihat tuh Disney adopsinya emang kemarin dibilang tuh mereka melebihin target gitu sih, kayak seiring Netflix turun, Disney adopsinya tuh kayak worldwide tuh naik banget itu streaming service-nya gitu loh, Disney Plus atau apa kalau di kita Disney Hotstar gitu ya. Ya tentu sih nggak cuma tentu bukan karena Bleach, tapi ada acara lain ya, baik film Disney klasik atau Star Wars atau Mandalorian atau apa ya, berbagai acara MCU baru gitu loh, yang memang padat sih di situ kontennya gitu ya. Tapi ya mungkin itu bisa jadi faktor juga yang kalau Bleach ini sukses ya mungkin juga berarti mungkin ke depan Disney bakal lebih banyak beli anime juga sih ya. Gimana pun juga kan, karena dilihatnya yang dari Netflix kan juga lumayan. Ya mungkin juga lebih cocok sih, karena jujur Disney ya mungkin itu satu-satunya animasi 2 dimensi yang masih ada di streaming service dia. Yang maksudnya nggak dibikin abis tahun, gue nggak tahu terakhir dia bikin animasi 2D kapan ya, kayak 2005 gitu, 2006. Nggak tahu. Kayak film Disney yang baru kan maksudnya sekarang coba Pixar semua gitu loh, kayak udah film anak-anak gitu. Malah ya kan 3D kan Pixar kan. Oh iya 3D ya. Maksud gue yang udah kayak aslinya dia kan kayak Snow White, Sleeping Beauty, Lion King. Oh iya. Yang dia udah nggak bikin animasi gitu kan.
Iya, udah nggak bisa bikin yang 2D lagi, udah kebiasa yang 3D. Udah kebiasaan Paham, 3D. Jadi ya ada konten 2D lagi lah kembali ke sana. Back to the root kalau kata orang. Iya, back to the roots lah, walaupun dengan Bleach. Berarti ada Bleach di Disney World nggak ya? Bisa jadi ya. Kocak Iya. sih kalau ada anjir. Roller coaster Getsuga Tensho gitu, gue mau naik tuh. Ya tapi itu Bleach ya, jadi nostalgia ternyata masih sangat kuat di situ ya. Nah ini apa, gue mau ngebahas karena ada lumayan banyak sih, ini seksi berikutnya kita nggak ngebahas satu anime tapi beberapa anime berbeda, yaitu ngebahas anime musik, karena season ini cukup banyak anime musik juga. Jadi yang 3 utama gue lihat sih ada Eternal Boys, ada Bocchi the Rock, sama ada, ini gue nyebutnya mungkin salah, Fast Rock atau Faza Rock, gue gak tahu. Jadi, tapi ya itulah, ada 3 anime musik ini yang keluar entek ini. Dan gue secara umum sih gue senang anime musik season, selalu gue coba usaha kasih kesempatan, karena ya baik genrenya beda-beda ya, kayak salah satu anime favorit gue berapa tahun terakhir tuh kayak Carol and Tuesday gitu loh. Jadi anime musik. Itu musiknya bagus itu. Iya, musiknya bagus banget. Dan sebelumnya gue juga udah demen kayak Beck, kayak Nana, kayak apa, yang klasik-klasik juga kayak Nodami Cantabile, Piano no Mori. Gue demen aja sih ya anime-anime gitu. Jadi gue selalu coba, dan ini beberapa sih mungkin kalau gue sih ya paling parah sih Fast Rock, karena itu menurut gue cuma bener-bener idol show, cuma idol cowok. Jadi buat gue ya kurang menarik di situ sih ya. Cuma Bocchi the Rock sama Eternal Boys ya itu tadinya gue lumayan perhatiin gitu ya, kayak mungkin sih Bocchi the Rock dulu sih, karena lu juga nonton juga ya Bocchi the Rock ini. Iya. Mungkin sih menurut lo gimana, karena gue nonton sih ini tadinya gue pikir bisa mungkin kayak K-On gitu. Iya. Ya gue udah nonton 3 episode ya, bagaimana kalau menurut lo gitu? Gue juga nonton 3 episode dan gue cukup kecewa. Kecewa sisi musik apa sisi cerita atau dua-duanya? Sisi musik. Sisi musik ya. Sisi cerita jujur aja gue untuk yang cerita-cerita model gini gue udah kurang suka. Bukan nggak kurang suka ya, kurang menikmati lah. Kalau suka ya mungkin masih bisa aja, tapi kalau menikmatinya yang kurang. Ini ya cuman untuk premis dan joknya sih jatuh. Untuk yang di episode 1 gue cukup kayak, makanya gue kan sempet bilang kan rekomen ke lo bayangin kayak gini. Itu kocak sih, maksudnya lo hiki, lo punya komusho, tapi lo pengen ngeband gitu. Akhirnya jadinya yang kayak di ending episode 1, dimana lo udah nonton kan. Iya. Chaos banget kan anjir. Tapi jujur itu yang paling menarik menurut gue, tadi ya bikin menarik. Tapi jujur episode 2 begitu dia udah mulai ngarah ke normal rock band, malah menurut gue jadi boring ceritanya. Jadi lebih boring. Nah itu justru gue kira tuh dengan premis awalnya itu oke gitu kan. Tapi giliran kedua ketiga gue sampai bener-bener cuman cetak nih, gak ada yang menarik apa anjir cerita aja. Dan nggak tahu sih. Oke lah secara cerita kurang menarik. Gue kayak tadi mungkin emang karena gue udah kurang menikmati ya cerita gini. Palingnya ada lagu gue nge-skip, ini nggak ada bagian lagunya yang enak apa anjir. Kayak pop gimana ya, rock pop tapi yang bener-bener apa sih, STD banget gitu loh, kayak rock pop yang rasanya ditulis pakai template gitu loh. Seapa-apanya gimana ya, K-On tuh banyak lagu cover gitu ya, dia pakai lagu-lagu lama yang dia cover gitu ya, tapi menurut gue masih ada energinya gitu loh, kayak padahal menurut dan gue bukan fans terbesar K-On gitu loh ya, tapi kayak ya paling nggak itu yang tadinya masih gue harapin lah di area gitu, kayak ya lumayan lah denger kayak Vocaloid gitu kan ya, kayak apa, intinya lagu-lagu lama tapi di cover sama cewek-cewek anime, ya gue juga demen gitu lah. Maksudnya gini loh, kalau misalnya kayak gini kan dengan asumsi gini, lo punya ada lagu misalnya terserah lagunya apa, mungkin kayak K-On ya yang paling gue ngena, dia cover Tsubasa Kudasai itu keren banget. Iya, dimana lagu slow dibikin sama dia jadi lumayan, gue nggak bilang rock tapi ngebeat. Itu keren sih. Nah gue agak berharap ya di Bocchi ada kayak gitu, cuman waktu pas gue lihat
ya anjir lah. Lah gua drop lah. Iya sama sih, kayak tadi ceritanya menurut gue juga jadi agak jerik, jadi agak sayang sih karena konsep awalnya menurut gue lumayan menarik, tapi ya itu sih kayak eksekusinya aja masih kurang gitu ya, kayak agak ada, terutama sih kayak karena sebelumnya kayak season lalu tuh ada siapa sih My Boy Kongming gitu loh ya, yang Oh padahal iya. itu lebih komedi dari musik. Ciki ban ban. Oh gila, itu Nah, itu ngehits banget itu lagu. udah ceritanya lebih menarik, lucu, tapi lagunya juga apa? Lagunya juga ngena gitu loh. Jadi kayak standar gue mungkin buat anime musik udah jauh lebih tinggi sih. Iya. Susahnya di situ sih. Ya. Ya tapi itu Bocchi the Rock yang mungkin sih, tapi yang paling menarik anime musik gue buat season ini itu Eternal Boys sih ya. Kalau dari sisi musik sih menurut gue agak STD sih. Tapi nggak tahu ya, karena apa mungkin belum ada lagu hits utamanya, karena tapi konsep ceritanya sih yang menurut gue menarik itu, jujur gue belum nonton episode lanjut tapi baru episode 1. Jadi intinya sih ceritanya ada bapak-bapak yang sekumpulan bapak-bapak yang umurnya ranging dari 20-an telat masuk ke 30, pertengahan 30 gitu. Yang alasannya beda-beda, ada yang orang kantoran, ada yang apa suami rumah tangga dan segala macam, yang intinya mereka setengah bosan dan setengah pengen cari aktualisasi diri dan akhirnya mutusin bikin boy band yang kumpulannya bapak-bapak. Ini gue potong dikit. Ini lu suka kayaknya gara-gara hits Home Really Close. Iya. Yang gue mulai simpati mungkin dengan orang-orang yang ada midlife crisis gitu ya. Yang nggak tahu sih, kayak ceritanya aja entertaining aja sih buat gue, yang emang lagunya sejauh ini belum ngehits, tapi lebih karena mungkin karena ya gimana ya, namanya kan mereka ngebikin boy band ya, jadi strukturnya masih latihan gitu kan ya. Yang jadi kayak contohnya mungkin dulu gue ada salah satu anime musik favorit gue, Beck, yang zaman dulu. Kalau Beck tuh juga rasa gue tuh sampai episode berapa belum ada lagu yang gue seneng gitu loh, karena ceritanya mereka dulu anak-anak bikin band, jadi ngeband itu kan ya latihan dulu dari bener-bener dia belajar gitar, belum ngerti chord sama segala macam, sampai akhirnya bisa main gitu, ngemanggung. Jadi kan agak lama sampai ada lagu yang ngetop. Nah ini gue nggak tahu apa Eternal Boys bakal kayak gitu, tapi episode 1 sih kalau musik gue belum terlalu gitu, tapi ceritanya aja sih unik aja menurut gue gitu. Konsepnya emang lumayan menarik buat diikutin. Tapi ya itulah, standar gue buat anime musik lumayan tinggi sih, karena ya banyak banget aja sih opsinya dari zaman dulu. Ya jadi mungkin sih ini jadi di luar apa sih anime yang AAA mungkin ya, yang mungkin sih ini satu juga penghargaan buat lo sama gue sih Jan, karena ini kelihatannya season pertama kita nggak ngebahas anime isekai sih, bukan karena nggak ada, tetap aja produksi pabrik isekai masih jalan, cuma isekai season ini rasanya nggak ada yang terlalu menarik buat gue gitu. Iya, jadi penghargaan kelihatannya udah 3 season kita nggak apa pasti ada isekai gitu loh ya. Jadi untuk beberapa yang lain sih mungkin ada juga sih anime-anime kecil yang lumayan menarik, tapi juga gimana ya, kayak ketutupan sih sama, karena mungkin kesaingannya sama Chainsaw Man, sama Spy Family, sama yang lain gitu ya. Yang kalau gue sih ada beberapa poin ya. Yang jelas yang pertama yang gue lumayan rekomen ini adalah Akiba Meido Senso. Lu ngelihat judulnya dan ngelihat posternya jangan salah kaprah. Ini lu bayangin, lu coba visualisasikan. Lu bayangin kondisi Yakuza di Jepang kayak gimana? Lu perebutan lahan lah ya. Nah udah, tapi Yakuza-nya diganti sama Mei. Keren anjir. Iya. Ya ini gue ada spoiler dikit ya gitu kan, kalau Yakuza kan terkenal kan potong kelingking kan ya. Kalau misalnya lo ini lo harus buktinya apa lo potong kelingking gitu. Kalau ada satu scene si itunya bukan potong kelingking, potong rambut coy. Jadi kayak rambutnya twin tail. Satu tailnya itu dipotong. Pigtailnya dipotong gitu. Iya. Fuck man. Ini, tapi apa?
Nggak, ini gue tadi mau nonton karena gue baca sinopsisnya dan lihat posternya, tapi belum sempet waktu. Tapi gue jujur emang baca dari sinopsisnya aja gue juga kayak tertarik banget sih Akiba Medo ini. Ya, gue bayangin itu gue nonton terus kayak, yo what the fuck, seriusan ini kayak gini, gila asik banget anjir. Apa-apaan ini anime, gak ngotak banget anjir. Iya. Konsepnya absurd gitu ya, terutama kayak Iya. eh, terutama Jadi emang maksud gua kalau mau edgy lo nggak usah yang sok gore gitu kan, atau yang mesum gitu yang kayak borderline hentai gitu. Lo kayak gini aja udah bagus gitu loh. Iya. Malah menurut gue lebih bagus karena dia nggak ngandelin gore, tapi apa? Ya bener-bener harus dari story-nya gitu sih. Lo bayangin kan, lo bayangin juga kayak di Maid Cafe gitu. Lo pengen di Maid Cafe pasti kan nyanyinya kayak maidnya unyu-unyu gitu-gitu kan. Ya, unyu-unyu gitu. Tapi scene-nya tuh lagi tembak-tembakan, sampai ada yang malah yang tembak. Sumpah ini rekomend banget sih. Iya, jujur ya gue salah satu ini yang gue nyesel karena waktu gue belum sempet nonton sih, tapi salah satu yang di watchlist gue sih buat season ini. Lo kalau demen hal-hal yang absurd kayak gue, maksudnya yang di luar bukan, pokoknya yang unik lah gitu, lo mendingan tonton ini deh. Iya. Itu Akiba Maid Senso. Terus yang gue lumayan rekomend juga itu adalah ada dua anime romance ya. Tapi yang satu ini secara rating emang lebih jelek, itu Ren I Flops. Ini kalau gue bilang apa ya, kayak gue nonton ini tuh kayak lagi makan ciki. Gue tahu ini STD banget, cuma ya udah gue lahap aja. Ya, anime junk food intinya. Iya, anime junk food jatuh. Karena secara gue mengerti kok, Jan. Gue mengerti. Ren I Flops ini secara plot, terus secara kayak apa, momen-momen laki pervertnya gitu, makin lama makin absurd gitu. Kayak pertama, ini gue bahas aja ya karena udah short scene-nya tuh udah rame. Pertama, oh iya kan diramal lo bakal hoki ini ya, dimana poin hokinya itu adalah apa gitu. Kayak pertama, oh dia tuh berbukan sama cewek gitu kan, terus ceweknya di atasnya dia, oke, standar. Terus yang kedua, lo tiba-tiba di kereta ini numpang tidur sama lo, oke, standar gitu kan. Tapi makin lama makin absurd. Terus jatuh di tangga kayak biasa aja kan gitu kan. Yang terakhir lo ketemu sama cewek, si ceweknya lagi dipakai sama anjing nafsu gitu. Nggak apa-apa. Gue anime junk food tuh juga diperluin, Jan, sebagai seseorang yang mengenjoy domestic girlfriend. Jadi gue memang diperlukan, Jan, yang seperti ini. Absurd banget makanya kayak itu satu. Nah yang ini juga ini gue juga kemarin nggak sempat ngebahas ke lo, tapi kurang ini sih ya. Ada Fufu Ijo Koibito Miman. Itu adalah more than a married couple but not lovers. Oh iya, gue baca manganya sih itu kayak apa? Iya, itu ya lo lihat itu lah. Secara plotnya standar lah. Cuman kenapa gue ini merekomendasikan, animasinya bagus cuy. Oh, gue belum nonton animenya sih. Kayak manganya ya lumayan, tapi juga nggak sesuatu yang menonjol sih. Gue coba nanti gue lihat sih. Secara desain gini, kalau secara desain masih deket ke source material, ke manganya. Dimana kalau biasanya kalau ke anime itu ada beberapa desain tuh agak berubah kan. Cuman kalau ini sih dia lumayan deket sama source material. Cuman kalau untuk secara desain keseluruhan kayak daily-nya gitu sih bagus sih ini kualitasnya. Coba. Gue manganya sih baca sih, cuma belum lihat animenya sih. Dan secara ratingnya juga ya si Fufu Ijo ini lebih tinggi daripada si Ren I Flops tadi sih. Itu untuk yang romance ya. Dan terakhir ya ini apa ya bahasanya ya,
bahasanya sih kayak ini salah satu anime yang kayak kalau misalnya gua ini film anime edukasi pemerintah Jepang. Kalau gue bilang sih gitu. Gue Itu apa? udah tahu, udah lihat sih gue dari sinopsisnya deh, gue bisa nebak, tapi ya gue nggak bilang jelek, tapi udah tahu lah ini anime dengan ada tujuan lebih gitu loh. Iya. Ini untuk mengedukasi masyarakatnya, yaitu do it yourself atau DIY. Ya intinya ya DIY. Lo ngebikin sesuatu DIY, do it yourself. Untuk secara desain animasi gini-gini sih bukan yang bagus banget tapi nggak jelek banget gitu loh. Jadi pas gitu loh, masih yang pas untuk kategori ini. Cuman untuk beberapa detailnya kayak masalah kayak diajarin lo bikin rak, lo bikin gantungan. Kayak oke gitu. Kayak dibikin rak apa yang kayak misalnya ini dia nggak paling gampang gini di episode 1 lo ada bor tangan. Ya udah di bor tangan lo dikasih tahu cara ngeganti bor tangan tuh gimana sih? Yang kayak apa yang harus dibuka ininya. Lo bikin rak siku. Oke, pertama lo apain? Terus lo buka ganti ininya, ganti palanya ini, nanti lo terus pakai mur yang lebih gede gitu. Akhirnya lebih kaku. Iya, attention to Tutorial. detailnya sih bagus. Attention to detailnya bagus, cuman ya itu kayak tadi. Ini gue ngeliat ini ada maksud lebih sih sebetulnya. Ini gue lupa deh, gue kalau nggak salah sih gue ngejoknya bukan lo apa-apa, tapi kayak ini gue anime ini tuh bener-bener kayak, karena yang pertama gue ngeliat nih bukan do it yourself, tapi apa, gue lupa judulnya, tapi tentang dulu yang anime namanya ada apa barbel, yang intinya tentang lu olahraga yuk kayak ke gym gitu. Iya. Itulah ya apa, itu tuh kayak waktu itu jadi langsung orang tuh kayak pada ngejok, ya ini pemerintah Jepang supaya pengen program edukasi olahraga ya, kayak ya apa efektif sih. Jadi tinggal tunggu aja nanti ada anime yang apa kayak ngajarin gimana ngisi formulir pajak, pelaporan pajak gitu loh. Iya. Gara-gara intinya ya kalau gue cuma ngajarin biasa itu malesin, jadi kita bikin anime aja. Judulnya Dumbbell Nankiro Motoeru. Iya, Dumbbell Nankiro Motoeru itu kayak udah ya ini bang fungsinya udah jelas buat apa, tinggal nunggu aja nanti semua aktivitasnya Belin tuh dibikin anime gitu. Udah DIY, udah olahraga, naik gunung aja udah. Naik gunung ada. Oh yang belum itu apa, ke dokter gigi sama ke dokter medical check up secara reguler. Gue yakin kayaknya sebetulnya ada sih, cuman nanti gue coba lagi. Iya, gue juga ada. Feeling gue sih udah ada kayak gue nggak ke dokter gigi ya, paling apa medical check up harusnya udah ada. Iya. Atau kita yang nge-pitch kan, kita bikin anime studio sendiri. idenya gampang, itu dekat rumah gue ada klinik dokter gigi, kita kunjungan ke situ aja. Nggak gitu juga anjir. Oke, ya kalau dari gue sih untuk yang rekomen manga yang di season ini ya itu sih tambahan. Ya mungkin sih ya itu dulu ya kalau buat dari kita ya. Sorry mungkin kalau kita nggak bisa mengcover semua anime untuk season ini, karena jujur banyak banget sih, jadi kita lebih nge-highlight apa yang utama, apa menarik banget perhatian kita, dan jujur ini agak bingungin juga karena banyak banget sih yang menarik perhatian gue untuk season ini sih ya. Ya jadi ada beberapa juga yang nggak kita bahas, kayak contohnya Urusei Yatsura, ada remake baru juga yang kita sih nggak ngebahas, bukan karena gue belum nonton atau apa, tapi lebih karena ya gue dan Ojan nanti lihat aja ada episode mungkin yang upcoming yang dimana kita ngebahas ini lebih dalam gitu ya. Salah satunya makasih yang sudah dengerin ini sampai akhir ya. Jika lo suka mungkin bisa ngedrop subscribe atau like, dan jika lo mungkin mau komplain anime favorit lo nggak dimasukin, nggak apa-apa, mungkin ngedrop supaya biar gue tahu anime apa yang lo tonton season ini dan mungkin apa favorit lo ya. Dan ya mungkin sekian dulu dari gue dan Ojan untuk minggu ini, dan sampai ketemu next time. Bye bye.